Belum selesai dengan kontroversi yang sebelumnya menyeret nama anak mereka, orang tua Ara kembali membuat kesalahan besar yang memancing reaksi keras dari netizen yang budiman. Setelah mengeluarkan klarifikasi terkait berbagai kecaman yang mereka terima, mereka justru dinilai semakin memperburuk keadaan dengan cara merespon komentar netizen yang berbakti. Alih-alih menunjukkan introspeksi atau sikap bijaksana, mereka justru menggunakan alasan namanya juga anak-anak untuk membela perilaku Ara yang dinilai kurang sopan. Pembelaan ini sontak memicu gelombang kritik baru karena banyak yang menilai hal tersebut sebagai bentuk pembiaran terhadap karakter anak. Menurut banyak netizen yang budiman, membiarkan anak tanpa batasan yang jelas adalah kesalahan fatal dalam pola asuh. Anak-anak adalah hasil dari pola didikan orang tua mereka. Jika sejak kecil mereka dibiarkan tanpa diarahkan dengan benar, maka akan sulit untuk mengubah kebiasaan yang sudah tertanam saat mereka tumbuh dewasa. Oleh karena itu, jawaban seperti namanya juga anak-anak dinilai tidak pantas dan hanya menunjukkan kurangnya kesadaran orang tua dalam membentuk karakter anak. Sebagai perbandingan, netizen yang budiman menyoroti bagaimana di masa lalu anak-anak yang berbicara tidak sopan akan langsung mendapatkan teguran keras, bahkan hukuman dari orang tuanya. Berbeda dengan zaman sekarang, di mana banyak orang tua justru mencari pembenaran atas kesalahan anak mereka, bukannya mengajarkan tanggung jawab. Netizen yang berbakti pun mempertanyakan apakah orang tua Ara benar-benar memahami peran mereka dalam membimbing anak, atau justru lebih sibuk membangun citra di media sosial tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Kritik semakin tajam ketika ada yang menyebut bahwa mereka adalah contoh orang tua yang berilmu tapi tidak beradab. Blunder demi blunder yang dilakukan oleh orang tua Ara ini semakin memperburuk citra mereka di mata netizen yang budiman. Bukannya mendapatkan simpati, respon mereka justru semakin membuat publik geram dan mempertanyakan kapasitas mereka dalam mendidik anak. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Setelah bikin klarifikasi, orang tuanya Ara bikin blunder lagi. Dia jawab komen orang seolah-olah itu menormalisasi sikap anaknya atau mewajarkan sikap anaknya, ya namanya juga anak-anak. Waduh, logika seperti ini mesti dibuang jauh-jauh ya, karena ini benar-benar membatasi kita sebagai orang tua untuk membentuk karakter anak kita ya wajarlah anak-anak, wajarlah anak kecil. Aduh, nggak bisa gitu cuy ya. Yang namanya anak kecil itu dia seperti gelas ya. Kalau emak bapaknya isi air putih, bening dia. Kalau dia diisi marjan, bisa merah bisa hijau dia. Kalau diisi limus ya, bisa oranye dia warnanya ya. Dikasih oli bisa hitam warnanya. Nah, ya, itu anak-anak ya. Yang ngebentuknya itu orang tuanya. Kalau kita bilang wajar lah anak-anak, kok nggak bisa gitu cuy. Itu bentukan elu, anak itu produk elu ya. Elu itu pabriknya, elu tuh yang bikin dia, elu tuh yang ngebentuk karakternya. Nggak bisa, yang namanya juga anak-anak. Aduh, nggak bisa gitu. Jadi kalau logika itu kita pakai, sama aja yang ngehujat elu di kolom komentar, sama aja. Ya namanya juga netizen Indonesia ngehujat, biasanya ngehujat kan, wajar kan jadinya hujat menghujat kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu cuy, nggak bisa ya. Kita dulu ya, waktu kita kecil dulu di tempatku ada orang jual jamu ya, cewek, dia pakai kebaya kayak gitu kan, terus bentuk tubuhnya tuh kelihatan waktu kita kecil kan. Nah itu sering dipanggil orang waktu di kampung dulu itu jamu kijil. Kijil itu dalam bahasa Banjarnya adalah ganjen ya, jamu ganjen. Nah namanya kita anak-anak karena keseringan mendengar suara orang tua yang mengatakan jamu kijil, akhirnya kita ikut ya, namanya anak kecil kan. Nah bersuaralah kita itu ada jamu kijil, padahal kita nggak ngehina, padahal kita nggak merendahkan, cuma kita menyebutkan kebiasaan orang tua ya, orang-orang yang di sekitar kita, di kampung kita. Jamu kijil, ditarik kita ke dalam rumah sama emak kita, dimarahin ya, nggak boleh ngomong begitu, nggak boleh
Bahkan ada yang dicubit kita kalau sudah begitu ya. Kalau sudah ada narasi yang benar-benar merendahkan orang, itu kita dicubit merah-merah nih perut ya. Ini anak 90-an pasti tahu nih. Nggak boleh begitu. Nah, menormalkan kebiasaan anak nggak bisa gitu. Kita lewat depan rumah orang bawa anak kita, terus ada kebun orang, dihancurnya kebun, namanya juga anak-anak. Nggak bisa gitu cuy ya, nggak bisa. Lu mah bapaknya, lu pabriknya, lu harus bisa bikin karakter anak lu itu seperti apa. Nggak bisa lu menormalkan semua kegiatan anak lu itu normal kayak gitu, nggak bisa. Jadi gue gerem sebenarnya sama emaknya ya, sama emak bapaknya, sama keluarganya. Kalau anaknya sih enggak, karena anak itu bentukan dia, pabrik dia gelas putih kayak gitu ya, gelas bening bagus kayak gitu, cakep, cantik, diisi oli hitam dia, diisi marjan merah hijau dia, dikasih limos bisa orange dia. Nah itulah anak ya, nggak bisa kita normalkan. Namanya juga anak-anak. Jadi ini menurutku blunder banget. Jadi ya wajar sih ya kalau dokter Lita mau lapor ya gitu ya, karena ini waduh kacau banget. Percuma berilmu kalau tidak beradab. Jadi teman-teman, aku mau nanggepin anak yang lagi viral ya. Sekarang lagi ngebahas terus anak itu, dan tadinya juga aku mau nanggepin gitu ya. Karena yang aku lihat ya, karena aku juga sebenarnya yang nge-follow akunnya loh gitu. Jadi aku suka aja gitu lihat celotehan dia, masih normal anak kecil gitu. Terus ketika dia deep talk sama babanya gitu, kayaknya bagus aja gitu, lucunya anak, pemikirannya udah jauh gitu. Tapi kenapa kok makin kesini agak aneh gitu ya. Ya mungkin kemarin masih aku nanggepinnya pas lagi rame tuh masalah dia nanyain agama, kenapa nggak pakai hijab, terus pakai bajunya kenapa begitu begini gitu kan ya. Aku masih nanggepinnya wah normal lah, itu anak kecil, namanya anak kecil kan, mungkin yang dia lihat di rumahnya keluarganya pada pakai bajunya rapi, pada pakai hijab, loh kenapa orang ini kok malah beda, makanya dia nanya. Mungkin aku nanggepinnya kayak gitu ya. Jadi itu mungkin normal gitu buat anak kecil yang penasaran pengen tahu. Tapi nih aku udah mulai ada keanehan setelah di acara di Trans TV itu ya, yang bertiga tuh, dia lagi main bertiga sama bintang tamu, kok kesannya ini anak nggak mau kalah gitu. Terus pas aku juga lihat di podcast, ada salah satu podcast, kalian pasti tahu, yang tahu boleh komen ya apa pendapat kalian tentang anak ini gitu ya. Dia menceritakan, babanya menceritakan ketika dia berjualan di sekolah, dan itu menurut saya dari kecil dia sudah punya pemikiran licik ya. Itu kenapa kok orang tuanya tidak menegur gitu kalau itu salah gitu. Ya kita nggak tahu ya, mungkin kalau di rumah mereka menegur apa gimana, tapi kenapa kok di podcast itu mereka tidak bilang kalau itu salah gitu, ara gini begitu ya. Biar ya namanya dia sekarang udah viral loh gitu kan, dia udah jadi halayak publik istilahnya lah ya, dia udah jadi apa-apa disorot gitu, harusnya ya diceritakan juga di publik gitu agar tidak jadi kesalahpahaman kan gitu kan. Awalnya juga orang tuanya mengajak dia untuk bisa bermain di sosial media, sampai dia nanya kan gaji di sosial media berapa gitu gini. Jadi itu anak pemikirannya udah luas banget gitu dalam seumur dia gitu, 5 tahun apa 4 tahun gitu ya. Itu pemikirannya udah luas banget, dia udah berpikir soal jodoh lah, inilah itulah, itu kan udah di batas di atas normal ya kalau kata saya nih ya, umur segitu gitu kan udah menceritakan tentang hal-hal jauh gitu. Nah, itu aku nilainya udah ini anak udah mulai aneh nih, kenapa ini, ada apa nih dengan orang tuanya gitu kan. Pasti kan yang dipertanyakan kan orang tuanya ya, bagaimana parentingnya gitu. Nah terus lebih aneh lagi, nah sekarang lebih kok bisa ini anak begini gitu. Ada lagi yang viral, kalian juga pasti tahu, dia membuli, ngata-ngatai teteh-teteh pabrik katanya ya, yang hinyai apalah segala macam. Dan di sana kan
ada bubu babanya, ada orang tuanya. Kenapa tidak menegur di depan kamera gitu kan, bahwa nah itu salah, kamu nggak boleh bilang seperti itu, semua pekerjaan bagus, harusnya begitu ya. Jangan ini malah mereka tertawa gitu ya, mereka anggap omongan anaknya itu lucu, padahal itu nggak lucu. Dia udah punya pikiran jelek sedari kecil, itu nggak bagus. Nah terus ada lagi nih yang baru ya, katanya dia bilang dia lagi naik apa sih, kayak andong apalah nggak tahu ya, terus dia bilang gini, bau katanya, bau kelek. Aduh, anak kecil kok udah punya pemikiran kayak gitu, maksudnya itu udah pikirannya jelek, itu nggak bagus. Padahal di depannya juga ada ibunya, kenapa ibunya gak boleh nak, gak boleh gitu ya, jelek, harusnya kan kayak gitu. Tapi kok ini mereka malah tertawa seolah-olah anak mereka tuh lucu gitu dengan ceritaan dia, padahal itu nggak lucu. Itu dari dini dia udah punya pemikiran sifat ngebully orang, itu nggak bagus. Ini yang harus dipertanyakan tetap orang tuanya, bagaimana cara parentingnya ya, sampai pemikiran anak itu udah seluas itu, udah pinter ngebully gitu, maksudnya ngata-ngatain, itu nggak bagus. Nanti kebiasaan sampai gede, tetap yang dipertanyakan itu bagaimana cara parenting orang tuanya. Tolong dong orang tuanya nih, kasihan anaknya nih sekarang jadi bahan bully terus di sosial media ya gitu. Itu kan harusnya sebelum diupload harusnya dilihat dulu ya, ini bagus gak ya kalau diupload, ini anak saya ngomong kayak gini, kayaknya kurang pantas nih kalau di sosial media diupload gitu. Kok nggak ada pemikiran kayak gitu, maksudnya miris banget sih. Ini bener, aku emang ngefollow ya akunnya anak ini gitu. Cuman kok makin kesini kok omongannya makin ngawur gitu, blunder ini anak. Yang harus dipertanyakan ya orang tuanya ini, bagaimana ini, gak kasihan sama anaknya. Sekarang jadi bahan bully ya, mungkin mereka anaknya nggak ngerti ya itu jadi bahan bully. Tapi nanti ketika dewasa, ingat jejak digital itu nggak akan hilang. Takutnya dia setelah dewasa udah beranjak dewasa sedikit lah, dia akan lihat, dia akan baca gitu. Jadi tolong ini untuk orang tuanya, tolong lebih diperbaiki lagi parentingnya. Kalau untuk umur dia, seumur dia lah gitu. Pemikirannya jangan sampai jauh-jauh dulu kalau menurut saya ya. Ini menurut kalian gimana nih? Ada yang tahu nggak soal anak ini? Komen di bawah.